dengan nasihat Luqmanul Hakim. Dalam pertemuan sebelumnya yang wak bahas, yaitu Luqman bukanlah nabi, bukanlah rasul, tapi adalah seorang ayah yang sangat peduli dengan pendidikan rumah tangga. Maka ditanamkanlah oleh Luqman kepada anaknya tentang tauhid. Kemudian Luqman ditegaskan dalam Quran telah mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah itu adalah ilmu dan amal. Luqman diberikan ilmu sekaligus diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan ilmunya. Itulah yang mendapatkan hikmah. Kemudian nasihat untuk menghormati kedua orang tua. Dan selanjutnya ayat 6 balik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, oi nak kandung tu bahasa awak. Innaha intaku misqala habbatin min khardalin. Jika adalah sebesar biji dari biji sawi, terima nama biji bayam, fatakun fi sakhra, berada di dalam sebuah batu, ataupun di langit, ataupun di bumi, ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkan balasannya dengan perbuatan itu. Innallaha latifun khabir, Allah maha lembut, maha meneliti. Jadi yang ditanamkan berikutnya oleh Luqman kepada anaknya, agar anaknya tu menyadari kalau Allah tu mencali kerja anaknya pagi, siang, malam. Di mana pun anaknya berada, Allah tu pasti mencali. Kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah buah dari ihsan. Waktu Jibril menyamar menjadi orang biasa, maka Jibril datang menemui Rasulullah SAW yang terkenal dengan hadis Jibril. Maka Jibril meletakkan lututnya di muka lutut Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Lah batamu lutut Jibril di lutut Nabi Muhammad. Kemudian diletaknya dua tangannya di atas paha Nabi. Ditanyanya, ma huwal iman, apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah, sadaqta. Kemudian ditanyanya, ma huwal Islam? Dijawab oleh Rasulullah. Kemudian ditanyanya tentang hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang bertanya itu lebih tahu sebenarnya daripada yang ditanya. Kemudian ditanyakanlah ciri-ciri hari kiamat. Sampai kemudian bertanya, ma huwal ihsan, apakah itu ihsan? Jadi sesudah iman, sesudah Islam, adalah ihsan. Ihsan anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Kan sadar awak tu daknya di ma pun awak berada, awak duduk di sajik kini Allah tu tahu. Bahkan jangan fisik awak, innallaha alimum bizatis sudur. Ayat dalam hati awak kini, walaupun awak sama-sama dalam musajik, sama-sama mendengar ceramah, sama-sama mencalik ke ustaz yang ceramah, tapi ayat terfikir awak Allah tu tahu. Innallaha alimum bizatis sudur. Kesadaran itulah yang ditanamkan oleh Luqman ke anaknya. Ibu Yuang, andai ada sebesar biji sawi atau zat yang paling ketek di dalam batu, Allah tu tahu. Jadi seluruh tingkah laku manusia itulah pasti dicaliak. Labir mirsad Allah tu ada yang memantaunya. Kalau awak kini di dunia di mana ada CCTV. Maka dalam pantauan Allah tu awak 24 jam. Bahkan saja awak dalam kandungan. Saja awak dalam kandungan tu Allah lah mengetahui. Gerak-gerik awak dalam perut emak awak, Allah tu lah tahu. Kemudian awak keluar, kau waktu akan melahirkan tu Allah pun tahu bentuk awak keluar. Sampai awak lahir secara sempurna, sejak awak ketek
Sampai lo kadang yang awak karajokan Allah itu tahu. Dan itu adalah ihsan, itu tingkat yang paling baik dalam beragama. Selalu awak tu sadar Allah tu memantau tingkah laku awak. Dan orang kalau lah sadarnya itu tidak ada camih lah, tidak ada takut lah, dan lain hakin ada Allah. Makanya Rasulullah waktu selesai perang itu Rasulullah terlalu senjata bila jatuh dapat di musuh, dia doa senjata itu ke Rasulullah, may yamnauka minni ya Muhammad, oi Muhammad, jadi orang pedang kan Nabi, siapa bisa melindungi engkau kini dari ambo kini gua, siapa akan menolong? Nabi langsung saja jawabannya, Allah ya Nabi. Jatuh pedang orang, kan kesadaran. Jadi tidak ada camih dalam hidup. Kalau awaklah meyakini dalam kondisi apapun, tidak perlu stres. Allah, innallaha alimun bizati sudur wa kana haqqan alaina nasrul mu'min, ya. Adalah kewajiban kami menolong orang-orang mukmin. Kesadaran awak kalau Allah itu mencaliak seluruh gerak-gerik awak dalam kondisi apapun, ya. Di saat awak berbuat amal saleh, Allah tu mencaliak kalau awak tu beramal saleh. Ya'ti bi Allah akan membalihnya walaupun ketek amal ibadah itu. Begitu juga sebaliknya kalau kerajaan salah, Allah pun mencaliak. Awak sedang berbuat dosa. Dan kalau ia benar-benar sadar awak Allah mencaliak awak, ada rasa tauhid, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ada khasyatullah, rasa takut kepada Allah, tahu Allah mencaliak, awak akan berhenti berbuat maksiat. Sebaliknya sadar benar Allah mencaliak awak, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, awak tarikh buat maksiat. Pun awak tahu dengan kesadaran berbuat maksiat. Jemaah rahimakumullah. Jadi rasa kalau awak tu dipantau oleh Allah, dicaliak oleh Allah tarikh, itulah yang ditanamkan Luqman ke anaknya. Dan itu pula lah yang harus awak tanamkan ke anak awak. Karena anak tu tidak mungkin salamonya juga awak. Kalau di muka awak tentu anak tu elok saja. Saya sekalinya kemalawan. Kalau nampak lawan lo anaknya saulah saja. Tapi di luar pantauan awak, kerajaan anak awak kan tidak tahu. Nah, maka perlu awak menanamkan ke anak itu kesadaran kalau awak itu dicaliak oleh Allah. Jemaah rahimakumullah. Begitu jauh guru-guru di sekolah umpamanya, waktunya mengaji juga awak waktu sekolahnya di pesantrennya patuh saja. Suruh puasa Senin Kamis jadi, suruh mapa Quran jadi, sajus 2 juz 3 juz jadi sih sadoanya. Tapi setelahnya keluar dari pesantren, setelahnya tamat dari pondok tahfiz, setelahnya dikeluar dari pengajian, nanti kerajaannya. Nah, kan di situ perlu kesadaran bahwa Allah itu selalu mencari kerajaan awak. Dan itulah yang ditanamkan oleh Luqman ke anaknya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Latifun khabir, halus teliti. Jadi garik hati saya Allah lah tahu boleh garik benda-benda yang ada di bumi. Garik hati saya baru yang tak nampak dia awak lah tahu Allah boleh gerak. Kalau lawak hayati wana ya, masya-Allah itu basir, sami', melihat, mendengar. Ya insya-Allah mungkin kurang juga awak keinginan untuk bermaksiat. Allah mencari yang melakukan kini walaupun awak surang di rumah. Ya, awak ada di muka orang banyak, tapi di sana awak sendiri itu Allah pun mencari. Awak dalam kamar awak, awak kerajokan. Nanti di bawah ada terkait masalah sosial. Melanjutkan. Jadi kau sebelum lanjut Ustaz, bisa dalam arti anomali yang Ustaz? Sebelum lanjutkan Ustaz. Sebelum tambah Ustaz. Iya. Yang budaya. Hoi, buyuang. Sesungguhnya intaku jika adalah misqala habah sebesar biji, sebesar nampel yang ketik, dia awak nampel yang ketik tu ndek biji, maka biji contohnya. Kalau ditampai orang lain tu lain contohnya nak aku nampel yang alui. Barawana luihnya min khardalin, dari biji sayu ada contohkan sawi kalau orang menerjemahkan. Tapi dan alui pada itu bisa jo. Punya sawi aluihnya. Kalau orang kini di sekolah tentunya atau mana mau kalau beraja IPA tu nak
fatakun fi sakhratin, dan itu ada di dalam batu, dan nalui itu terletak di dalam batu. Kan tak nampak dah awak lah dalam bilang alih di dalam batu lo letaknya. Fi sakhra. Au fi samawat, di langit. Dan samawat seko di langitan, di langit dan tak nampak dah awak masuk sampai ke situ. Berarti langit di atas langit, lah segala langit. Kan terimanya samawat. Au fil ardi, atau di bumi. Ya'ti bihallah, niscaya akan membalasinya dengan apa yang dilakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu enggak negara-negara Islam. Iya, akan dibalasi oleh Allah ya. Di langit, di bumi. Dibalasi oleh Allah itu kalau perbuatan awak bagaimanapun ketiknya, walaupun nak beribadah dalam batu. Kan orang dulu kan ada. Ya, kalau cari rumah-rumah kaum Ad, kaum Samud, Madain Saleh. Kan dalam bukit orang buat rumah zaman dulu nak. Berarti Allah mencari ya. Tapi kalau di iringan penutup ya, innallaha latifun khabir, Allah mengetahui. Meskipun nang ketik di langit, nang ketik di bumi, nang ketik di dalam batu. Barapun ketiknya Allah tu latifun khabir, maha halus, maha teliti. Itu ayat 6 balik. Kemudian berikutnya, ya bunayya. Oi nak kanduang, itu lain lah tukar artinya. Jadi terjemahan Al-Quran ke bisa tukar-tukar. Kalau nak lari dari mengasinya. Oi nak kanduang sibiran tulang ubik jari apalarai demam. Karena ya bunayya itu bisa ya ibni. Ibni itu anak artinya. Ya ibni oh ya anak. Tapi kalau ya bunayya kau panggilan kasih sayang. Tanya ya bunayya. Aqimis salah, tagakkanlah salat. Keperintah Luqman, bantu salat zaman Luqman tu nak bisa salat pastian. Kalau waktu salat cara wak kini. Yang jadi di setiap agama tu salat tu tentu adalah tiang agama. Kalau dia lah jadi inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salatu imaduddin. Perkara sembahyang tu harus tagakkan. Jadi dicalik nasihat tadi, mulai yang pertama yang ditanamkan Luqman ke anaknya, jangan sekutukan Allah, cian Tuhan. Itu pertama dulu. Cian Tuhan, jangan bersekutukan Allah. Boleh kepada Allah. Yang kedua, disisipkan nasihat, ada yang menganggap itu nasihat Luqman, ada yang menganggap bukan nasihat Luqman. Kini wa ambil saya kesimpulannya bahawa itu adalah bagian dari nasihat Luqman, hormati orang tua. Karena kalau tidak hormat ke orang tua, balonnya nak menerima tunjuk ajar dari Luqman. Maka setelah mancian Tuhan, mentauhidkan Tuhan, hormati orang tua. Dua pesan Luqman. Nan ketiga, beri yang tadi sadari bana bahawa Allah tu mencari akar jawab. Sadari yakini tu bana Allah tu mencari akar jawab. Masalah tauhid je balik. Kemudian baru yang kampe tagakkan sembahyang. Aqimis salah. Dan dalam Islam pun Rasulullah ya nyanyi perkara sembahyang, sehingga hadis yang terkenal itu muru auladakum bis salah wa hum ibnu sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum ibnu asara sinin. Kepada orang tua, suruhlah anak tu sembahyang umur 7 tahun. 7 tahun tu anak kan alun balik berakal, alun mukallaf, alun wajib sembahyang lah. Tapi orang tua lah diwajibkan oleh Nabi mendidik anaknya untuk sembahyang umur 7 tahun. Wadribuhum, dan lakaknya umur 10 tahun. Dari 7 ke 10 tu 3 tahun. 3 tahun tu berarti 1000 hari. Lebih lah 1075 hari tu mah. 1075 hari. Selama 1000 hari tu tanam saya sembahyang tu kanak nyanyi saya tu tak boleh lakak, kan itu yang bisa awak pahami dari hadis tu. 3 tahun tanam masalah sembahyang kau kanak. Nyanyi saya dulu. Kalau 5 kali sehari semalam berarti 5 kali 1000, 5000. Menyuruh anak tu tak cukup lah sekali tu. Mayang lah yang ngantuk baru mayang lah latihan, mayang baru you simpan senjata dulu nya saya main game macam apa kan. Kan banyak alasannya tu. Jadi kalau cik sembahyang tu 5 kali, suruh 5 kali 5000 lah 25,000 kali mah nyanyi saya kanak nyanyi baru. Tak boleh berang-berang 3 tahun tagak amanah sembahyang tu dalam diri anak tu. Itu pesan Rasulullah. Dan dalam Quran jelas yaqimus shalah tu berulang-ulang. Dan ikolah yang ditanamkan Luqman dulu kepada anaknya, dan ikolah tauladan bagi awak orang tua, tanamkan bana salat kau kepada anak awak, aqimis shalah. Tulislah kau hubungan dengan Allah. Setelah tu masuk ke perkara sosial.
Kalau di atas tadi masalah tauhid, menghormati orang tua, masalah tauhid, masalah sembahyang. Ini masalah sosial tak kait orang lain ditanamkan oleh Luqman. Wa'mur bil ma'ruf. Buyuang suruhlah orang tu berbuat ma'ruf. Wanha anil mungkar. Cegahlah orang tu berbuat kemungkaran. Jadi semangat amar ma'ruf nahi mungkar kulah ditanamkan dari kita. Peduli ke orang lain tu ditanamkan Luqman saja kitanya kanaknya. Surah orang lain mabek ma'ruf, cegah orang lain mabek mungkar. Dari kita itulah ditanamkan. Dan dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat amar ma'ruf nahi mungkar. Wala takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam surah Al-Baqarah. Ndaklah ada di antara kamu tu orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ayat berikutnya masih dalam Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Islam, umat terbaik dikeluarkan untuk manusia. Kalau dalam terjemahan Buya Hamka karena lebih dalam kurung. Bamang kau awak umat terbaik itu karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Di awak tu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ndak tagak amar ma'ruf nahi mungkar, awak berarti awak ndak umat terbaik. Itu kepedulian sosial, peduli di orang lain. Dalam ayat lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih rancak perkataannya daripada orang yang menyeru kepada agama Allah? Tak ada kata-kata yang lebih rancak daripada kata-kata dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perintah-perintah kemuliaan dalam Quran. Tambah lu ancaman. Lu'inal ladzina kafaru. Ya, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Kanu la yatanahawna munkarin fa'aluh. Nyo ndak mengingkari maksiat yang terjadi, cuek saja ndak masalah, sebenarnya maksiat terlaknat. Jadi terlaknat itu kan terjemahnya tardu'an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau awak tanang dengan maksiat itu bisa menyebabkan awak jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun awak doanya tiap sembahyang warhamni, sayangi ambo. Tapi kalau ndak satu amar ma'ruf nahi mungkar, awak tu akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam hadis Nabi itu sangat banyak amar ma'ruf nahi mungkar itu. Yang terkenal itu kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika at'aful iman. Siapa nampak kemaksiatan tu ubah je tangannya. Dak tangok, dak talok je tangan. Jo lidah, jo nasihat melihat kemungkaran tu. Dak talok jo hati. Itulah iman yang paling lama. Dan mungkin awak masuk paling lama satu. Dan paling lama awak. Karena keberanian amar ma'ruf nahi mungkar itu banyak loh banyak yang perlu dilangkoi dulu ya. Makanya ulama berkata mungkar itu. Maka awak cari sahabat-sahabat Nabi yang mendampingi Rasulullah itu kan, kalau awak singgung dalam pengajian sebelumnya, Rasulullah berdakwah, dan berdakwah itu butuh banyak orang yang nampak. Mana Nabi Musa kurangnya Nabi, orang paling kuat tu malaikat sekali tanpa aja celek mata malaikat. Orang sekali tapuak mati dan suang, kan ada kurang. Pangulu orang Arab, Umar tu orang Waqah. Kalau nan lain hijrah tu mandok-mandok piti bo Umar nantaraga bininya janda naningin anaknya yatim atamu yang bawa isu ambo ke hijrah. Kan model itu dalam riwayat diceritakan. Kan para tokoh menampingi Nabi. Ali bin Abi Thalib tu lah rancak dia. Cerdas. Kemudian Utsman bin Affan orang kayu gadang tu. Jadi dalam jihad tu baru Utsman menyumbang miliar saya main. Miliar saya. Sekian puluh ekor unta, sekian ratus ekor kuda. Kamu model itu saya umpam. Jadi para tokoh. Jadi terkait amar ma'ruf nahi mungkar memang hal-hal yang perlu acuk ceramahan. Mungkin kalau ceramah kadang itu saya awalnya. Termasuk membahas masalah sejarah, badunya canduangnya para bek itu kan untuk mencari contoh dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mangai nya telah matinya tapi nasihatnya tinggal di hati orang. Jadi Buya Hamka bertanggung jawab saya tak ada kan. Kalau jambu kan tak ada bertanggung mungkin apa-apa ada. Tapi mangai orang Minang tu mencintai Buya Hamka, mengagumi Buya Hamka.
Tentu ada rasionya, mencari contoh kanan sudah, mencari tuah kanan manang. Di awakku bukanlah orang yang pertama dalam amar ma'ruf nahi mungkar barana santiang ustaz barana hebat ustaznya ada orang pertama dah. Ini menyudahkan keraja orang dulu, menyambung keraja dakwah. Jadi tu amar ma'ruf nahi mungkar itu ya perlu ditanamkan karena itu satu hal yang prinsip dalam agama. Awak Islam kini kan dia ada orang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Ada orang dari Arab tu Allah menyampaikan agama ke negeri awak. Engkaunya Islam awak. Tapi kalau sahabat dulu sibuk juga raja surang-surang saya, tu tak sampai di Islam sampai awak lah. Sibuknya kerja surang-surang, sibuk pagi siang malam nak terfikirnya dakwah. Tapi di saat orang dulu tu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan dakwah, alhamdulillah sampai Islam ke negeri awak. Tiba ulama-ulama awak yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya mulai zaman Imam Bonjol dia adanya pembaharuan pemahaman agama. Ya tu tiba zaman kemerdekaan ayah Buya Hamka nyak canduang nyak Parabek tambah maju negeri awak. Kan hasil dakwah dan itu yang perlu awak lanjutkan. Jemaah rahimakumullah, jadi setelah Luqman menanamkan kanaknya dan sembayang ko kerajaan bana kalau tiba awak kini na 5 wakat tujudnya sampai tinggal kamana rantau diturui ana jabatan ana kerajaan na 5 wakat tu jangan sampai tinggal. Sudah tu yang ditanamkan Luqman amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ikolah yang akan menghidupkan agama maju mundurnya Islam ko tergantung ke amar ma'ruf nahi mungkar. Bahasa sederhananya tergantung ke dakwah. Maju Islam ki tinggi atau mundur Islam ki tinggi tergantunglah amar ma'ruf yang awak lakukan. Kalau mundur amar ma'ruf nahi mungkar mundurlah agama di negara awak. Kalau tagak amar ma'ruf nahi mungkar insyaallah tambah maju. Itu kesimpulannya takai amar ma'ruf nahi mungkar, pedulian sosial. Dan awak pahami, awak kini sama merasa mungkin apa-apa lebih paham daripada ambo. Kepedulian sosial kan mulai kurang awak. Awak mulai berjarak dengan orang lain. Walaupun awak kini punya media sosial, Facebook, WA. Ikut kalau dah hati-hati awak bisa lu ambil penyakit. Kau orang menyabit ada ambil penyakit. Kalau lah taran tuang bana jo ape pertama candu. Pagi, siang, malam jaga dalok, kalau sudah sembahyang pokoknya tiap itu buka pertama. Kanlah kecanduan itu. Apakah mencari berita, mencari anak terjadi, mencari pasan orang. Kecanduan adalah jadi penyakit tu. Pagi, siang, malam itu kecanduan. Yang kedua bahaya dari media sosial kalau tak pandai-pandai yang membagi istilahnya menganggap biasa saya maksiat lah. Di tiap hari nampak maksiat, di situ nampak gadi-gadi rancak, nampak tontonan diharamkan oleh Allah, adalah biasa saya. Sehingga awak tak merasa salah saya. Terbiasa dengan hal-hal yang negatif. Itu bahasa biasa. Kalau bahasa agama itu terbiasa dengan hal yang maksiat, menggalakkan orang, mencemeh orang, adalah biasa saya. Dan kan itu namanya laku. Jadilah koran berita tu tiap hari menjatuhkan orang, memburuk-burukkan orang, memfitnah orang, kan itu aib rumah tangga orang, kan itu banyak keluar. Jadi kalau kecanduan tu yang kedua penyakit yang akan tiba di awak itu salah satunya. Menganggap biasa hal-hal yang diharamkan oleh agama, orang lain mau ditusah dan nampak tiap hari itu. Dan ketiga bahaya dari media sosial, namanya media sosial, tapi awak je orang sebelah menyebelah tak peduli dah. Awak di alam maya, istilah orang kini kan alam maya, di apa itu pedulinya pada sosial. Tapi dia orang di sebelah awak, tetangga awak, kampung awak, negara awak, suku awak, kaum awak, tak ada peduli lah. Sementara masalah nan jauh-jauh, tu kadang peduli mana awak. Dan yang terakhir, aku yang takut jo keluarga, kan awak membahas ayat tentang keluarga. Awak lupa jo keluarga awak sendiri. Lama awak mencelik-celik berita tu daripada baca cerita jo anak bini awak. Lama awak mengomentari hal-hal yang ada di situ. Tapi keluarga awak, taat awak, di mana awak sembahyang kini, bacaan Quran anak awak, ibadahnya, karena lupa perhatian. Sibuk je masalah-masalah sosial, lupa awak je diri awak sendiri. Kalau awak tidak hati-hati, mungkin ini awak tergantung ketergantungan. Yang manfaat eloknya banyak media sosial. Contohnya ceramah sikau kini, yang mendengar awak barang mungkin tak sampai 30 orang. Tapi yang menceliak di situ di Facebook menceliak ceramah dan minggu sebelumnya sampai ratus lebih orang menonton menceliaknya. Tayang sampai sementara awak yang hadir sekolah sakit. Maka ada ceramah pun nampak ada sungai Puah tu.
Mungkin orang yang hadir kita 50 atau 100 orang. Tapi dipotong orang di bagian orang 80 ribu orang menonton. Nah, itu manfaat media sosial kalau lain digunakan karena elok, alhamdulillah pintu ibadah dia awak. Nampak dia yang cak mencilik tu orang rantau. Orang rantau teragak lo kami di Bahasa Minang itu kai tonton. Tapi kalau digunakan karena buruk, kau nambah ayo. Tak gunakan karena buruk, memposting hal-hal yang tak elok. Atau sekedar menyukai saya, like and share kan itu nah, sekedar menyukai suka, sekedar suka saya wak, namburuk tu tiba lu kata bilik, tak cek dia orang lain, satu lah. Apa le awak mana nak posting namburuk-buruk yang tak terdaya oleh Allah tu, sadunia orang mencelik. Atau membagikan hal-hal yang tak elok, hal-hal yang membuat cakap, membuat masyarakat heboh. Atau madu-adu ustaz, kan di Facebook tu kini orang hobi lo madu-adu ustaz. Potong ceramah seketik, potong ceramah seketik. Antara dia adunya ujung pangkalnya dihilangnya. Lah jadi adu domba, lah jadi domba tu ustaz-ustaz dia. Makanya wak harus hati-hati. Maka dalam bermedia sosial, muka HP, muka WA dan sebagainya tu perlu wak kana ajaran Luqman kanaknya tadi. Allah tu tahu, ana wak cali, ana wak sukai, ana wak bagi, ana wak posting di Facebook tu, ana wak cali Allah tu tahu. Jadi itu perlu bana untuk zaman kini. Anak kan cari apa pasaran karena Allah mencari anak nang cari dalam kamar surang. Tetap model itu lah. Termasuk orang kini bajudi dak badu-adu oleh dia apa sih sekarang bajudi gini. Kalau banyak apa-apa minum itu jape selai ke bataruh pitih tu kan balik ke surang lah itu. Jadi ayat yang ditanamkan Luqman tadi pas mana untuk zaman kini. Perlu kanan-kanan Allah tu tahu ayang wak cari, ayang wak buka, ayat awak tonton, ayat awak bagian. Itu perlu mana awak kena-kena ya. Jamaah rahimakumullah. Beli ayat tadi. Jadi wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Jadi tiba di anak-anak alah kira-kira nang kerajaan nyamar ma'ruf nahi munkar. Tentu mana gua kawannya. Kok tiba di musaji ke anak awak kapai sementara tarawih umpama nak. Pasal anak kok ada orang meruak biko suruh tanang apa le meruak. Dia itu. Jadi karena anak lah ditanamkan semangat amar ma'ruf nahi munkar, pedulinya naknya dengan kemungkaran yang terjadi. Wasbir ala ma asabak. Kau nampas nanya tanah ayatnya. Tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar kata Luqman kanaknya. Sudah tu wasbir sabar. Ala ma asabak. Karena dakwah kau membutuhkan kesabaran. Mulai dakwah dalam bentuk ceramah, dakwah dalam mengelola pendidikan, dakwah dalam menunjuk aja anak wak, kan itu bagian dari dakwah. Wasbir ala ma asabak, sabar dengan ayat akan menimpa engkau. Kau kan isyarat kalau lawak tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, orang kau lah banyak tak bakal lama jawab mah. Sama wak bertetangga nak wak amde yang bola 30 tahun sampai puluh tahun bertetangga, alhamdulillah elok saya tak pernah baca kak, tak pernah itu alhamdulillah. Tapi jangan sampai tak pernah lo majak tetangga wak kamu saji sekali Allah aja kan payah dah sampai puluh tahun bertetangga elok tapi tak pernah majak tetangga untuk sembahyang kamu saji. Kata kan tak je pas lah lama kenalan tapi tak ada majaknya untuk kena elok amar ma'ruf nahi munkar. Karena kadang kawan tu mungkin seiring sejalan jawab pi ajak kamu saji saja tu kau tersinggung mereka. Atau awak lain saf lah tobat lah bebas dari riba. Kawan awak kau mungkin kerajonya masih gitu je baru. Awak nasihati. Begitu juga ajaran agama lain di sana awak magih nasihat ke orang lain dan sambutan orang kan beda-beda. Tak sama. Nah, karena Rasulullah pun seperti itu dulu. Dikirim ke Yaman, elok sambutan orang. Dikirim ke Persia, utusan-utusan itu dibunuhnya. Kan macam-macam waktu Nabi menyampaikan dakwah. Karena banyak tantangan. Termasuk ke anak sendiri, ke keluarga dakik wak sendiri wak berdakwah majanya kan banyak tantangan. Begitu juga ke orang lain. Jadi itu wasbir ala ma asabak. Jadi sabar pintihnya anaknya langsung. Awak di sana awak tanang-tanang saya, di sana awak menyelamatkan diri seorang. Kena orang elok saja awak. Tapi kalau awak cuba menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wajaknya dan elok, apa lewat cegah lo nyo berbuat kemungkaran kau dosa nahi munkar kau lebih baik daripada
orang berjual untuk dimakan, padahal wiya hamka ulama gadang terkenal. Tapi itu kadang ulama buasa orang tu orang gadang, orang hebat,